Pemirsa, setelah menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta, akibat penyakit di bagian kepalanya, cendekia MH Ainun Najib atau yang akrab disapa Cak Nun berangsur membaik. Kondisi inilah yang membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo datang menjenguk. Menurut pihak rumah sakit, kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu disambut baik oleh keluarga Cak Nun. Pak Jokowi. Habisnya gimana, Pak? Dikit, Pak. Jadi memang betul hari ini Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib di RSUD Dr. Sarjito ini. Selama berapa lama tadi Pak Jokowi? Kunjungan beliau sekitar 15 menitan. Ya. Bertemu dengan langsung atau keluarganya? Bertemu dengan istri MH, Mbak Novia, dan beserta putranya Mas Sabran. Itu aja sih. Pihak RSUP Dr. Sarjito menambahkan, kunjungan Bapak Presiden berlangsung selama 15 menit bertemu dengan istri Cak Nun, Novia, dan putranya Sabrang. Usai mendapat kunjungan dari Presiden, pihak keluarga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Seperti diketahui, Cak Nun mendadak dilarikan ke rumah sakit lantaran sempat tak sadarkan diri. Dalam proses perawatannya, diketahui jika Cak Nun menderita sakit di bagian kepala yang diduga alami pendarahan otak. Namun demikian, sejak mendapat penanganan secara intensif, kondisi kesehatan suami Novia Kolopaking itu disebut-sebut kian membaik. Vena Melinda tetap melakukan aktivitas kesehariannya dengan baik, sekalipun ia berhadapan dengan proses perceraian dengan Ferry Irawan. Bukan hanya itu, masalah dengan keluarga Ferry juga masih bergulir. Akan tetapi, ibu 3 anak itu terlihat menikmati hidup bersama Fania. Dan belum lama ini, Vena menunjukkan jati dirinya sebagai ibu sekaligus single parent pada saat menemani Fania. Vena yang ditemui mengaku seru dan bahagia bisa bermain bersama Fania bermain gimnastik. Halo pemirsa, aku sekarang lagi nungguin Fania lagi gimnastik karena setiap seminggu sekali dia lagi senang banget yang namanya gimnastik. Dan kita lihat tuh, dia udah ini sekali latihan itu 2,5 jam. Tapi hari ini kita lihat Fania semangat banget karena udah mau ujian nih pemirsa tuh. Yang bagus deh. Fania exciting banget. Tuh, kita lihat teman-temannya. Orangnya mudah bergaul karena namanya aja Fania ya. Terus dia paling senang emang olahraga kayaknya. Makanya badannya sekarang udah nggak gemuk lagi kan. Udah slim banget. Ini, jadi kalau gimnastik ini harus air putihnya banyak ya. Terus biasanya aku bawa baju, tapi tadi enggak ya, karena biasanya keringetan kan. Jadi ini kan tidak ada AC. Jadi di sini emang benar-benar anak-anak tuh apa ya, anak sekarang kayak suka jumpalitan gitu ya, karena mungkin kelebihan energi ya. Jadi tapi kalau habis gimnastik itu dia biasanya capek banget dan tidur. Aku kan emang selalu apa ya, menjadi teman Fania ya. Kalau aku nggak ke dapil, kalau aku nggak kerja, pasti aku anterin dia les. Kan lesnya banyak banget, ada gimnastik, ada piano, ada balet, ada ikro. Jadi memang Fania tuh emang lagi suka banget yang namanya gimnastik, balet, pokoknya olah tubuh ya. Dan ini ada satu lagi di sekolah, dia ikut vokal. Karena dia pengen banget nyanyi sambil main piano. Jadi ya
begitulah kalau punya anak ya pemirsa, jadi kita harus punya waktu untuk mengembangkan bakat-bakatnya dia gitu. Vena sengaja mendidik putrinya untuk rajin sekolah dan kegiatan lainnya. Sebab itulah sejak dini, Fania sudah memiliki jadwal nan padat agar Fania menghargai waktu seperti kedua kakaknya. Benarkah demikian? Ya, jadi memang Fania itu dari kecil, aku kan udah sekolahin dia dari umur 6 bulan ya. Jadi karena dari kecil aku udah memperkenalkan dia sama dunia pendidikan, dunia kayak begini-gini, dia udah pernah ikut hip hop lah apa gitu. Dan aku waktu kecil juga begitu, Feral juga begitu, Atala. Jadi kalau kita kecil tuh kita harus dibikin apa ya, full jadwalnya sehingga pada saat kita besar kita udah nggak ngerasa rugi. Karena dari kecil kita udah membiasakan dia tahu apa yang dia mau, tahu apa bakatnya sendiri sehingga pada saat dia besar, dia mau jadi profesi apapun, insya Allah dia bisa gitu. Vena yang kini kembali menjadi orang tua tunggal juga tengah sibuk dengan beragam kegiatan termasuk sebagai caleg Partai Perindo. Akan tetapi, ia tetap meluangkan waktu untuk menemani aktivitas Fania. Senang banget melihat perkembangan Fania dari yang dulu unyu-unyu, sekarang udah pinter ngomong, udah ceriwis, udah kritis, udah bisa minta macem-macem ya. Kamu minta liburan ya ke Bali ya? Nah, siapa yang mau ke Bali? Aku dari Feral Atala kecil selalu harus menemani anak dari yang namanya sekolah, les. Dulu kan Feral lesnya piano ya, sama gurunya sama tuh. Kedua taekwondo tuh Feral. Terus apa lagi ya? Apa ya, banyak banget, piano, taekwondo, terus Atala drum. Fania nih paling banyak karena kan dia anak perempuan dan aku insya Allah pengen banget dia jadi Putri Indonesia, None Jakarta, mudah-mudahan bisa jadi Miss Universe. Jadi karena suka banget sama kegiatan-kegiatan, aku pikir Fania emang harus bisa meneruskan kegiatan aku dulu. Karena emang dari dulu pengen punya anak perempuan, tapi di usia 44 tahun ya aku baru punya Fania, tapi aku tetap semangat. Sekarang juga cari uang buat dia kan. Kalau Feral Atala alhamdulillah udah mandiri, udah dewasa lah gitu, udah bisa menentukan hidupnya sendiri. Nah ini PR aku nih mencetak Fania nanti jadi dokter ya nak? Ya. Jadi apa? Ganti lagi. Apa? Jadi apa? Sini. Jadi polwan. Kenapa kok jadi polwan? Membantu mama. Jaga mama. Iya. Oh. Makan super mereka lagi makan. Iya, dadah. Ya. Ya, alhamdulillah pemirsa, makasih udah nemenin aku untuk nemenin Fania nih si bocah les gimnastik. Sampai ketemu. Selaras dengan Vena Melinda, penyanyi Aura Kasih juga tengah menikmati perannya sebagai orang tua tunggal yang membesarkan anaknya usai resmi bercerai dengan Erik Amaral. Ditemui di sela kegiatannya, pelantun Mari Bercinta itu menguraikan kesibukannya. Iya, aku menghadiri grand opening. Ini tempat yang keren banget ya, ada karena banyak banget fasilitasnya. Ada untuk bola, ada futsal, terus ada beberapa sih aku lihat tadi untuk beberapa fasilitas olahraga, dan tadi aku nyanyi juga 2 lagu sambil olahraga juga. Nih udah pakai setelan tenis nih bajunya. Udah cocok banget lah pokoknya. Biasanya kan saya kalau nyanyi bapak-bapak di depan, tapi tadi tumben banget ibu-ibu ya, syar'i gitu ya, nyanyi Mari Bercinta. Jadi seru banget. Selain menghibur orang lain, Aura mengaku memiliki kesibukan menghibur diri dengan melukis. Kegiatan ini diakui Aura baru dilakukan karena untuk terapi anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang sempat dideritanya. Aku boleh belajar painting itu di bulan Mei, ya baru sebulan lebih lah belajar. Mengisi waktu luang juga, terus juga melukis itu salah satu terapi buat aku gitu loh. Maksudnya dengan kita hiruk pikuk di Jakarta ini kan, kita keluar dikit macet, ketemu orang-orang yang ngabisin energi kita kan. Nah kita balik ke rumah itu ya kalau nggak main piano, melukis salah satu yang menurut aku itu bentuk meditasi juga gitu. Ya lumayan susah ya, tapi kan kita ini aja mode ATM aja gitu, amati, tiru sama modify gitu kan. Jadi aku niru dulu nih, dilihat dulu nih gambarnya bisa nggak sih gue gambar ini, terus aku tiru dulu, terus aku modifikasi. Misalkan di gambarnya nggak ada matahari, misalkan nggak ada awan gitu, aku tambahin deh, atau nggak mungkin tambahin apa, itu aja. Ini dari bulan Mei sampai sekarang ya udah 10 lah, lumayan. Karena kan aku belajar sendiri. Ya itu dia yang tadi aku bilang,
aku amatin dulu, niru, terus aku modifikasi si gambarnya gitu. Jadi nggak pakai guru lukis atau belajar dari siapa, nggak ada. Jadi melukis itu sebagian bentuk dari namanya meditasi. Jadi meditasi itu bukan cuma kita olah nafas, olah rasa diam, berdiam diri, kan kadang pikiran kosong. Nah, meditasi itu kan harus zero, which is orang tuh belum tentu bisa mencapai zero itu. Jadi dengan menggambar itu kita berimajinasi, tapi kita kosong, kita fokus sama satu imajinasi kita, terus kita tuangkan dalam gambar. Kalau nggak main piano, itu tuh bentuk meditasi macam-macam. Jadi kalau menurut aku ini salah satu terapi, karena kan aku sempat punya anxiety disorder waktu itu. Temanku yang dia kebetulan juga hipnoterapis, dia bilang cara terapinya nggak usah ribet-ribet kalau memang belum bisa meditasi gitu, gambar aja atau bikin jurnal. Aku kan udah pernah bikin novel, terus oke, gambar gue belum nih, jadi berarti gue harus gambar, dan ternyata addicted juga gitu loh sama melukis ini, karena balik lagi bentuk meditasi dalam bentuk lain lah gitu. So far anxiety itu kan banyak macam ya, dan banyak pemicu. Ada triggernya gitu loh, entah kita mungkin stres dengan mikirin masa depan gue gimana, ada yang begitu gitu loh. Jadi kalau aku pribadi nanamin spiritual juga untuk mencoba hidup dalam kekinian aja, hidup yang sekarang kita syukurin dulu deh, yang ke depan balik lagi tadi aku bilang mengalir aja, biar Tuhan yang atur lah gitu lah. Itu harus kita tanemin supaya kitanya juga lebih tenang. Plus support system juga harus bagus, which is temen di luar atau mungkin orang di rumah. Sama itu terapi, apa aja. Terapi itu bisa masak, bisa ngelukis, bisa main musik, bisa apa aja, bisa nulis iseng-iseng, jurnal gitu. Aura Kasih semakin banyak bicara ketika disinggung soal perkembangan anaknya yang kini sudah mulai dikenalkan dengan dunia pendidikan. Ya, masih kinder. Dia apa ya itu sekarang? Iya, preschool ya. Kindergarten bukan sih? Iya, dia udah kayak itu ya, benar preschool. Di preschoolnya dia belajar bahasa, ada bahasa Inggris, Mandarin, bahasa Indonesia udah pasti. Terus ya belajar ini aja lah, sekarang kan anak-anak sekarang udah bisa belajar baca, nulis, counting gitu kan. Terus juga selain itu ya banyak kegiatan yang aku nggak tahu persis ya. Tapi semenjak di sekolah itu dia juga lebih disiplin sih. Untuk ngajarin disiplin aja sebenarnya. Oh, anak ini masih umur segini kan masih belum tahu ya. Jadi sebenarnya aku lesin dulu semua, nanti dia tinggal milih. Makanya sekarang kan painting, terus dancing, gimnastik, dan nanti juga aku lesin piano sama vokal group. Ya harapanku ya semoga punya kehidupan yang stabil, sehat, yang jelas anakku juga sehat dan bahagia sih. Kalau bahagia kan general ya, bisa apa aja, hatinya tenang.